Menjelang pemilihan umum yang akan digelar April 2014 mendatang, para calon legislatif dan partai politik gencar mencari strategi untuk meraup suara. Berbagai janji manis banyak disampaikan. Ada yang terdengar serius dan terpercaya, namun ada juga yang terdengar muluk-muluk. Rakyat sebagai pemilih tentunya harus selektif memilih calon pemimpin bangsa, dan tentunya para calon pemimpin bangsa pun harus dengan kesatria melaksanakan janjinya. Kepada wartawan media. Legislatif sementara DPR RI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tahun politik sudah dimulai. Genderang janji dari para caleg dan partai politik sudah jauh-jauh hari terdengar, bahkan hingga pelosok negeri. Mendekati pemilihan umum April nanti, para calon pemimpin bangsa mulai gemar mengumbar janji. Dengan tegas mereka berkata akan mengakomodasi semua kepentingan rakyat kecil. Jangan tanya soal pendidikan gratis, kesehatan, hingga akta kelahiran pun mereka janjikan akan digratiskan. Namun semua itu akan terlaksana jika mereka terpilih nanti. Bahkan ada juga yang sesumbar akan menghibahkan seluruh gaji mereka selama menjadi anggota dewan demi kemakmuran rakyat kecil. Namun sekali lagi, semua itu akan terlaksana jika mereka terpilih nanti. Ya, tujuan para caleg dan parpol mengumbar janji hanya satu, apalagi kalau bukan demi suara. Kini Komisi Pemilihan Umum mengharuskan partai pengusung capres memiliki suara 20%. Tentu ini bukan hal yang mudah. Janji manis bagi calon pemilih pun kian diobral. Diharapkan janji mereka itu bisa membuat para pemilih tertarik dengan semua program-program para caleg dan parpol. Namun, apakah janji itu benar, tepat, dan dijamin terbukti? Kini masyarakat harus lebih jeli dan tepat memilih calon pemimpin bangsa ini. Sangat bijak apabila para pemilih tidak hanya mengetahui visi, misi, dan program para caleg maupun parpol saja, namun juga mengetahui tingkah dan perilaku mereka. Diharapkan dengan selektif memilih para calon pemimpin, bangsa ini akan dipimpin oleh mereka-mereka yang bertanggung jawab dan tentunya satria melaksanakan janji manisnya. Demi perolehan suara, janji dari para calon legislatif dan para politik pun banyak diumbar. Sejatinya janji itu adalah bagian dari program kerja yang kelak akan mereka laksanakan apabila terpilih. Namun tak jarang ada juga yang hanya janji manis pemberi angin surga. Lalu bagaimana masyarakat menyikapi hal ini? Apakah janji-janji itu bisa memperbaiki kondisi bangsa? Untuk membahas hal ini kita akan berdialog bersama dengan J. Kristiadi, peneliti senior The Center for Strategic and International Studies atau CSIS, dan juga Lusius Karus dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia. Dan sekarang kita akan terhubung dengan Pak Lusius dan juga Pak Kristiadi di telepon. Kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Kristiadi. Halo Pak Kristiadi, selamat pagi. Mas, selamat pagi ya. Tapi saya terlebih dahulu mohon maaf ini, saya keliru. Saya pikir nanti malam, tapi ternyata pagi ini. Mohon maaf betul, saya mohon maaf ya. Iya, tidak apa Pak Kristiadi. Langsung saja kita mulai pembahasan tentang janji politik. Sebetulnya janji politik ini apa nih ya Pak? Halo Pak Kristiadi. Halo ya, silakan. Iya. Tentang janji politik sendiri, sebetulnya ada definisi khususkah untuk janji politik atau bagaimana Pak? Pak Kristiadi bisa mendengar saya? Halo Mas. Iya, Pak Kristiadi bisa mendengar? Ya agak kurang lebih keras sedikit Mas. Oh baik.
Tentang janji politik Pak Kristiadi, sebetulnya definisi apa itu janji politik Pak? Mungkin bisa dijelaskan? Iya Mas, sebetulnya kalau janji politik itu Mas, itu kan sekarang sudah pamornya sudah pudar. Lalu Pak? Halo ya? Iya. Janji politik itu sekarang sudah pudar Mas, sudah tidak seperti sesuatu yang seperti niat baiknya itu sudah tidak ada, niat baiknya tidak ada, komitmennya tidak ada, sehingga janji itu sudah semua seperti gelembung-gelembung dari sabun yang tidak pernah ada gunanya. Dan sebetulnya yang lebih berat daripada itu, janji itu sebetulnya merupakan trik daripada para elit politik yang tidak mau untuk bisa bekerja keras, melakukan pendidikan politik dan mempunyai sesuatu agenda yang jelas bagi masyarakat, tapi kedaulatan hanya dibeli dengan janji-janji yang sangat murah. Itu yang saya kira Mas sekarang ini harus lebih kita perhatikan. Tentu banjir bandang ini juga memberikan penderitaan, tapi banjir bandang janji politik ini lebih mengerikan karena itu merusak struktur kehidupan, mengganggu eksistensi negara, sensitivitas negara. Ini saya kira tidak bisa lagi berlanjut terus-menerus seperti itu. Berarti ini boleh dibilang janji politik hanya kebohongankah atau syarat atau lip service atau bagaimana? Kepalsuan saja. Ini sudah kita buktikan selama 15 tahun terakhir ini ya kan. 15 tahun orang terakhir, bisa berteriak-teriak, orang bisa ngomong apa saja, orang bisa memaku pohon dengan bilang apa saja. Bahkan kadang-kadang tidak malu-malu juga mempergunakan kata-kata suci ya kan. Tapi semua kan tidak terwujud seperti sekarang ini. Bagaimana seperti anggota legislatif yang saya sebutkan oleh Formapi dinilai gagal dalam 3 fungsi utama, itu pun sekarang masih diajukan lagi oleh partainya ya, dan mereka kemudian mungkin juga akan memproduksi janji-janji lagi. Inilah yang saya kira akhirnya demokrasi ini harus kembali kepada masyarakat. Kan harus sadar betul, jangan mau lagi kita mendengarkan hanya janji. Bahkan menurut saya rakyat itu dilarang hanya mendengarkan janji dan mempercayai janji. Tidak bisa, harus kita kejar bahwa apa yang dikatakan itu memang masuk akal dan yang dikatakan itu akan diwujudkan. Kita sudah harus bisa memitigasi banjir bandang janji yang sudah 15 tahun, 5 tahunan ini betul-betul bisa kita atasi. Oke, itu istilahnya banjir bandang janji politik, janji manis. Sekarang saya akan mengajak para pemirsa untuk melihat di layar kaca Anda. Ini adalah beberapa janji manis yang biasa disampaikan oleh para caleg dan juga parpol. Kita saksikan bersama sambil saya bacakan untuk Pak Kristiadi. Janji manis yang biasa dipakai para caleg adalah kesehatan gratis, pendidikan gratis, anti korupsi, dekat dengan rakyat, bersih dari korupsi, siap bekerja keras, menyejahterakan rakyat. Nah ini janji manis yang memang biasa Baradi. Berikutnya kita punya, ini adalah janji PDIP. Sesuai dengan jargon kampanye, saya tidak akan mengambil gaji bulanan jika terpilih sebagai legislator pada pemilu 2014. Anak Agung Ngurah Adi Dardana, caleg PDIP untuk DPRD Bali. Berikutnya, kita punya ada sebagai komitmen kepada masyarakat, saya akan menyumbangkan 25% gaji jika terpilih menjadi anggota DPRD periode 2014-2019. Ali Mahmudi, caleg PKS Kutai Timur, Kalimantan Timur. Jadi ramai-ramai menyumbangkan gaji ya. Berikutnya, siap memberikan gaji bila nanti terpilih sebagai wakil rakyat untuk kebutuhan bagi warga Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur. Dari Novel Salih Hilabi, caleg Partai Golkar Kota Bogor. Gaji lagi gaji yang dikedepankan dan dijanjikan. Insya Allah kalau saya jadi anggota DPR, gaji saya ini akan saya pinjamkan ke mereka tanpa bunga. Itu yang saya ingin gerakan. Dari Angel Lelga, caleg P3. Oh, dipinjamkan ini gajinya. Baru juga. Berikutnya, saya siap memberikan gaji pokok saya semua selama masa jabatan jika terpilih nanti. Ini bukan muluk-muluk, tetapi saya ingin buktikan kalau Dewan itu dari rakyat untuk rakyat. Muhammad Hailiri, caleg DPRD Kota Tangerang dari Partai Hanura. Masih ada lagi? Ini kalau ada yang mau mengurus akte kelahiran, kami akan buatkan secara gratis karena akte kelahiran sangat dibutuhkan. Ini adalah janji kampanye Alfian Anugrah, caleg Golkar Kabupaten Bone. Pak Lusius, kita sudah lihat bersama-sama 6 janji itu yang sebagai contoh, tanggapan Anda. Saya sepertinya baru melihat bagaimana para pembual ini sedang mencoba meyakinkan pemilih untuk memilih mereka. Karena bagi saya janji politik dari caleg itu tidak pernah akan mungkin terrealisasi dan tidak ada tools untuk kemudian nanti rakyat atau pemilih itu kemudian bisa menagih
janji politik yang disampaikan oleh mereka. Yang paling tepat itu partai itu yang punya visi dan misi. Partai yang memiliki program untuk dilakukan atau untuk diperjuangkan oleh para anggota legislatif saat mereka terpilih nanti. Tapi kalau setiap caleg sekarang mulai mengumbar janji, saya kira itu memang lebih tepat untuk dikatakan sebagai bualan dari para caleg ini untuk merebut hati rakyat ketimbang disebut sebagai janji politik. Berarti seharusnya apa yang dilakukan oleh para calon anggota legislatif ini? Saya pikir memang harus mulai dari partai. Partai harus punya misi, harus punya visi yang kemudian disosialisasikan kepada setiap calegnya untuk kemudian disebarluaskan ke pemilih. Tapi kita tidak bisa menemukan lagi ada partai politik memang yang serius menggarap soal itu. Seperti itu. Jadi dari partai politiknya sendiri memang bualan ini sudah mulai diciptakan. Oke, baik, tahan dulu sejenak, kita akan segera kembali dalam segmen berikutnya lanjutkan dialog kita. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami dan sekarang sedang membahas tentang maraknya janji politik jelang pemilu 2014. Sebelum melanjutkan dialog, kita akan simak beberapa kutipan dari beberapa tokoh partai tentang larangan bagi para calegnya mengumbar janji saat kampanye. Kita saksikan bersama di layar kaca, ini dia Tantowi Yahya, Wasekjen Golkar. Setiap caleg Golkar dipesan untuk taat terhadap rambu-rambu, tidak mengumbar janji-janji kosong. Berikutnya, kita lihat kutipan dari Ahmad Nasdem. Saya minta tolong kepada masyarakat, jika ada caleg Nasdem yang suka mengumbar janji kemudian tidak menepatinya, silahkan langsung laporkan. Partai tidak segan melakukan pemecatan. Ini Ahmad Ali, Ketua DPW Nasdem Sulawesi Tengah. Berikutnya, kutipan dari Ateng Hanura. Selain mengumbar janji manis, kami juga melarang keras caleg Hanura melakukan money politics. Karena itu menyengsarakan rakyat, dari Pranyoto Ateng. Pak Kristiadi, bagaimana masyarakat ini bisa membedakan janji palsu dengan janji yang merupakan memang bagian dari program caleg parpol, Pak? Iya. Jadi Mas, sebetulnya karena mereka sudah biasa terlanjur janji itu tidak dia penuhi dan dia cuma sebetulnya membangun citra dengan kata-kata kosong seperti itu. Itu juga pada saat menjabat pun sebetulnya agenda dan program-program kerja misalnya negara ini seperti apa, program kerja bikin jalan tol, dijanjikan berapa ribu jalan tol dalam rangka 5 tahun, tapi itu cuma berapa yang jadi. Ini kan janji-janji para politisi yang sudah menjadi pemerintahan. Kemudian bagaimana mereka ingin memerhatikan rakyat di daerah perbatasan, atau bagaimana soal keamanan perbatasan, mereka juga cuma bicara saja. Apa yang sekarang terjadi? Janji untuk menyelesaikan masalah Munir, mana itu penyelesaian Munir? Janji bahwa akan, dulu saya masih ingat tuh bagaimana tuh biofuel itu, artinya apa itu bahan bakar pengganti dari jarak itu, bahkan sudah diperintahkan oleh negara ini, pemerintah, untuk rakyat menanam jarak. Rakyat di daerah-daerah pada menanam jarak tapi tidak ada follow-up-nya, dan rakyat kemudian mesti harus begitu frustrasi sehingga membakari tanaman jarak mereka. Ini yang lebih dahsyat daripada janji kampanye, justru pada saat mereka menjabat pun kebijakan ini pun tidak bisa dilaksanakan. Ya. Iya, dan janji itu tidak cuma kemudian janji apa yang mau dilaksanakan. Janji itu tidak mau melakukan sesuatu, tidak mau korupsi. Apa yang terjadi? Begitu banyak elit kita tersangkut kepada korupsi, lintas partai, lintas apa saja. Ya, jadi ini saya kira akhirnya kita memang tidak bisa mendiamkan orang-orang yang kita beri kekuasaan itu tanpa kita kontrol dengan ketat. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan seperti teman-teman di Formapi, ICW, Perludem, LBHI itu betul-betul sangat berguna untuk menggugah masyarakat. Tidak bisa kita biarkan mereka seperti ini terus. Ya, tidak bisa. Dan kita rakyat akhirnya harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah mereka kesepakati. Kehidupan demokrasi ini tidak boleh menjadi golput. Oleh karena itu, pokoknya begitu kita men-set up sistem seperti ini, kita harus betul-betul mau bekerja keras, mau terus bisa menguntit dan mengawasi ya oleh orang-orang yang kita beri kekuasaan. Kalau tidak, kita akan terus-menerus setiap tahun ada banjir tahunan, ya 5 tahunan, dan kemudian juga ada berupa janji kampanye, dan kemudian juga kebijakan-kebijakan yang tidak bisa mereka laksanakan karena mereka berebut dari semua kekayaan akses negara dan sebagainya. Oke, lalu menurut Bapak bagaimana nih, pejabat ada yang sudah sekarang menjabat? Yang paling kita benahi adalah tadi bagaimana kemudian mereka misalnya janji soal tidak melakukan korupsi. Ya, sekarang transparansi.
Apa ada regulasi yang memberikan transparansi kepada mereka, betul-betul mereka itu bisa diketahui setiap sen uang dari partai, setiap sen uang yang digunakan untuk operasi politik, setiap sen uang yang dipergunakan untuk misalnya pendidikan politik mereka dan sebagainya, dan bagaimana itu dipertanggungjawabkan, itu semua sebetulnya harus dalam bentuk regulasi-regulasi yang konkret. Kan tidak bisa semudah itu hanya ngomong begitu. Enggak, apa tindakan itu apa? Dan tindakan itu ada kebijakan yang harus diterbitkan oleh mereka itu. Nah, Pak Kristiadi, lalu bagaimana kalau masyarakat ingin menagih janji mereka-mereka yang sudah terpilih? Itu gimana dong? Ya, saya kira beginilah, masyarakat tentu pertama yang sekarang ini ada kesempatan baik, memang melalui RT, RW dan segala macam, mulai ada menghidupkan RT, RW dikumpulkan untuk mencari tahu siapa sih calon-calon kita yang ada di daerah tingkat 2, daerah provinsi, dan kemudian di mana di pusat, dan itu mulai kita lihat rekam jejaknya, kita cari informasi sebanyak-banyak siapa-siapa seperti ini. Kalau orang juga sembarangan tiba-tiba dari dulu kerjanya tidak jelas kemudian menjadi anggota DPRD dan sebagainya, itu sangat mengerikan. Begitu rumit urusan negara ini, tidak bisa karena orang mau gaya-gaya, orang karena pensiun kemudian tidak punya kerja, kemudian mau jadi anggota DPR, orang yang kemudian juga cuma mau menjadi petualang, coba-cobalah cari kemungkinan makan melalui menjadi anggota DPR. Baik, kita tahan dulu Pak Kristiadi, sebentar kita berikan kesempatan kepada Pak Lusius, boleh? Untuk cuma cari makan, apalagi cuma untuk berkuasa, tidak bisa seperti itu lagi. Ya, baik Pak Kristiadi, kita tahan dulu Pak Lusius. Apakah Anda punya data selama ini dari periode lalu calon legislatif yang janji-janji seperti itu, berapa persen yang memang benar memenuhi janjinya? Sampai sekarang sih susah mengukur anggota DPR yang kemudian bisa merealisasikan apa yang dia janjikan pada saat kampanye dengan saat dia pada saat menjabat ya. Dan memang itu tidak ada mekanisme kemudian bagi pemilih untuk bisa melakukan tagih janji kepada anggota DPR itu, karena konsep perwakilan kita, anggota DPR yang kemudian terpilih bukan hanya kemudian menjadi wakil dari daerah pemilihannya, tapi lebih banyak menjadi wakil dari partai politik. Jadi saat dia bertugas di DPR, yang paling banyak dia takutkan untuk dia tidak lakukan itu adalah perintah dari partainya, bukan apa yang dia janjikan pada saat dia melakukan kampanye. Makanya saya mengatakan tadi bahwa deretan janji-janji yang diucapkan oleh para caleg ini hanya merupakan deretan dari bualan-bualan politik yang memang sudah hampir pasti menipu rakyat. Dampak negatifnya? Saya kira pertama dampak negatif memang kerusakan moral yang kemudian terjadi hampir di seluruh lapisan masyarakat kita, karena mereka disuguhkan oleh bualan-bualan dari para caleg ini yang kemudian hanya memelihara mimpi di para pemilih. Jadi para pemilih dijanjikan mimpi-mimpi yang sudah hampir pasti memang tidak pernah akan bisa terlaksana. Bisa jadi masyarakat kapok, bisa jadi angka golput meningkat dong Pak? Yang kita harapkan memang masyarakat ini sekarang kemudian punya kesadaran lebih bahwa kemudian janji-janji yang diucapkan oleh para caleg di dapil-dapil itu adalah mimpi-mimpi para caleg itu. Jadi dengan itu mereka kemudian bisa lebih waspada terhadap apa yang diucapkan oleh para caleg ini. Dan untuk saya, kalau para caleg ini ingin serius memperjuangkan janji-janji yang ingin dia sampaikan kepada pemilih saat kampanye ini, yang perlu dia lakukan bagaimana membuat janji-janji itu kemudian bisa diperiksa kembali, bisa dikontrol oleh pemilihnya saat dia terpilih nanti. Salah satu yang bisa dia lakukan misalnya dengan membuat fakta integritas. Itu dia lakukan dengan misalnya dengan pemilihnya sendiri, dan kemudian di dalamnya harus ada butir yang mengatakan apa yang akan dia lakukan kalau janji-janji yang dia sampaikan di fakta integritas itu tidak terpenuhi. Kita tahan dulu, kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Jurnal Pagi. Anda masih bersama kami dan masih membahas tentang maraknya janji politik jelang pemilu 2014. Sebelum melanjutkan dialog, kita simak beberapa kutipan berikut ini. Yang pertama kita punya Jokowi, hati-hati masyarakat sekarang lihat figur, bukan kata-kata, tapi kerja nyata. Kalau itu dilakukan, mau cari berapa kursi? Ini dari Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta.
Berikutnya kutipan dari Abdullah Kelrey, Dirut NDC Forest and Ocean. Masyarakat agar bisa pilih mana yang berilmu mewakili rakyatnya dan yang gemar umbar janji palsu. Jangan asal pilih dan melihat orangnya dari penampilan saja, tapi lihatlah dari kualitas berpikirnya. Abdullah Kelrey ya. Ini berikutnya wejangan dari Taufikur Rahman, anggota DPRD DKI Jakarta. Masyarakat untuk tidak memilih calon yang memberikan banyak janji atau uang dan barang. Sebab ketika terpilih, pasti melakukan korupsi dan tidak amanah terhadap rakyat. Wah, ini adalah wejangan-wejangan bagi para pemilih dan para caleg saat kampanye. Pak Kristiadi, bagaimana ini pasca pemilu, Pak? Sorry, Mas. Ya, Pak Kristiadi bisa dengar saya? Ya, dengar. Ya. Dari hasil janji para caleg, apakah DPR akan tetap seperti sekarang ini atau ada perbaikan pasca pemilu nanti, Pak? Ya, sebetulnya tetap tidak ada perbaikan ya, tidak ada perbaikan. Karena tadi sekali lagi bahwa 90% dari anggota-anggota DPR yang dulu yang 5 tahun lalu berbuih-buih ya, berjanji yang sebetulnya gagal melaksanakan 3 tugas fungsi utama, budgeting, legislasi dan pengawasan, itu pun sekarang menjadi mau dicalonkan partainya untuk menjadi anggota DPR lagi. Itu kan sangat berat sekali. Dan misalnya yang sangat menyedihkan, sebetulnya janji palsu itu hanya merupakan awal daripada kepalsuan-kepalsuan berikutnya. Ya kan, misalnya mereka anggota-anggota DPR pernah dia janji untuk memberantas korupsi dan membuat kemudian lembaga seperti memutuskan ada lembaga namanya KPK. Tapi setelah KPK juga masuk kepada para unsur-unsur oknum-oknum dalam DPR yang begitu banyak, mereka juga kemudian mencoba dari berbagai sudut mencoba melemahkan KPK, ya kan? Dan ini sebetulnya yang kita khawatirkan, yang namanya janji kampanye itu sudah merupakan indikasi awal, ya kan, bahwa akan ada kepalsuan-kepalsuan dan manipulasi-manipulasi regulasi pada saat mereka pun berkuasa. Dan yang rakyat memang agak dulu pada awalnya susah untuk membedakan janji palsu dan tidak palsu itu karena mereka juga itu janji palsu itu disertai dengan kelakuan-kelakuan yang halus, lemah lembut ya. Tapi sekarang mereka sudah mulai hafal. Kalau cuma orang jalan-jalan seakan-akan dia juga ikut bersedih, ikut menangis, ikut simpati kalau ada bayi-bayi itu dipegang kepalanya anak-anak semua, tapi itu mereka tidak pernah memperhatikan bagaimana tuh anak-anak yang antre dibawa oleh ibu-ibunya pada mau jadi ojek di Jakarta di tengah kesibukan di ibu kota setiap hari begitu. Baik, kami paham Pak Kristiadi. Kita berikan kesempatan, mohon maaf Pak Kristiadi, kita berikan kesempatan juga kepada Pak Lusius. Pak Lusius, berarti dengan melihat masyarakat, bagaimana cara untuk memilihnya pemimpin dan wakil yang baik lah ya dalam artian, karena selama ini kan hanya seperti itu. Kita tentu bisa yang paling mungkin yang kita harapkan saat ini itu bagaimana misalnya Komisi Pemilihan Umum sampai di daerah itu bisa melakukan sosialisasi terhadap caleg-caleg yang akan dipilih oleh pemilih pada 2014 di dapil masing-masing. Tapi harapan itu juga hampir pudar karena kelihatannya KPU sendiri sibuk dengan banyak urusan administratif saja. Yang bisa sekarang kita harapkan mungkin peran elemen masyarakat sipil yang bisa kemudian melakukan sosialisasi tentang caleg-caleg yang kemudian layak dipilih pada pemilu 2014 ini. Dari track record itu kemudian disosialisasikan ke masyarakat dan diharapkan masyarakat kemudian bisa melakukan pilihan terbaiknya lah ya, untuk memilih yang terbaik. Baik, saya akan mengajak Anda untuk melihat satu grafis terakhir di layar kaca. Ini adalah pepatah bahwa pemenang membuat komitmen, pecundang membuat janji. A winner makes commitment, a loser makes promises. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas kesediaannya bergabung dengan kami Pak Kristiadi lewat telepon dan juga Pak Lusius. Terima kasih untuk Berita Satu. Dan demikian dialog kita di Jurnal Pagi tentang janji manis politik.